Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah menyimpan perkataan Kristus dengan segala kekayaannya di dalam hati. Potongan firman Tuhan diambil dari surat Kolose pasal 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kemiskinan rohani orang Kristen terutama disebabkan oleh kemiskinan di dalam firman Allah. Meskipun orang Kristen bisa membaca Alkitab satu pasal demi satu pasal, tetapi jika ia tidak menjamah firman Allah, tidak bisa tersentuh oleh Allah, maka ia tidak mendapatkan suplaian hayat dari firman. Akibatnya ia miskin. Kolose pasal 3 ayat 16 tadi mengatakan, menyimpan firman Allah dengan segala kekayaannya di dalam hatimu. Menyimpan di dalam hati bukan hanya menyuruh kita menghafal, tetapi juga kita memakannya sehingga masuk ke dalam hati. Matius pasal 4 ayat 4 mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah adalah makanan rohani kita. Bukan hanya kita mohon Allah memberi kita makanan jasmani, tetapi juga memberi kita makanan rohani. Mengajar kita supaya kita bisa menyimpan firman-Nya dengan kaya di dalam hati kita. Bagaimanakah supaya firman Tuhan tersimpan dengan kaya di dalam hati kita? Mulailah kita membaca Alkitab pada pagi hari, tetapi jangan sekaligus membaca habis. Kita harus membaca dan merenungkannya sambil berdoa. Kita membaca satu kata, satu kalimat, dua kalimat, atau satu ayat, dua ayat, lalu mendoakannya. Bukan terus membaca sampai habis, melainkan perlu membaurkan doa dalam pembacaan Alkitab. Dari Alkitab kita membaca firman Allah. Dalam doa kita berkata kepada Allah. Ketika membuka firman Allah di hadapan Allah, kita membaca untuk diri sendiri, juga membaca untuk Allah. Sambil membaca, sambil berdoa. Bukan cepat-cepat membaca, melainkan mengunyah perlahan-lahan. Maka kita bisa mendapatkan perawatan dari Alkitab. Misalnya, pembacaan Alkitab kita sampai di Matius pasal 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita membaca ini dan berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, hidupku bukan hanya dari roti saja. Hidupku adalah dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu. Syukur kepadamu. Firman-Mu adalah makanan rohaniku, agar aku hidup. Bicarakanlah firman-Mu ya Tuhan, tiap hari kepadaku. Apa yang kita baca di dalam firman Allah harus menjadi judul doa kita. Membaca sampai di mana? Disitulah judul doa. Dalam Alkitab, banyak hal yang membuat kita bisa berdoa, bersyukur, mengaku dosa, atau bersyafaat bagi orang lain. Saat membaca satu perintah Allah, kita bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, karena aku lemah. Hal ini tidak dapat kulakukan, sedikit pun aku tidak bisa. Aku menengadah kepadamu Tuhan. Hari ini genapkanlah hal ini atas diriku. Mungkin kita mengingat orang lain, kita boleh mendoakan mereka. Perintah Allah menghendaki kita menjadi orang yang setia, maka menengadahlah kepada Allah, supaya Allah menjadikan kita orang yang setia. Kita harus nampak bahwa perintah Allah juga adalah janji Allah. Bukan hanya Allah memberi kita perintah, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk melaksanakan perintahnya. Perintahnya menunjukkan bahwa manusia tidak mampu, tetapi Allah mampu. Kalau hanya nampak ketidakmampuan kita, maka kita akan jatuh dalam kesedihan. Kalau nampak
kemampuan Allah, kita akan memuji Tuhan. Saat perintah Allah terlalu berat, saat itu pula kita harus berdoa, Tuhan, aku tidak bisa, tetapi puji Tuhan, Engkau bisa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Rampungkanlah hal ini atas diriku. Maka Allah mengerjakan hal itu di atas diri kita. Perlahan-lahan, kita akan belajar menjamah roh yang ada dalam Alkitab. Kita akan membaca hingga masuk ke dalam Alkitab, sehingga kita juga akan mengenal diri kita sendiri. Maka Alkitab tidak lagi terasa kering dan tawar, melainkan makanan yang penuh dengan hayat. Jika demikian, tiap hari membacanya, maka selesai membaca, kita akan merasa kenyang. Akan ada kekuatan untuk membawa kita melewati banyak kesulitan. Selain pagi hari, lain waktu juga perlu membaca. Alkitab harus sering dibaca, dihafal, dan dibaca dengan teliti. Maka baru bisa menyimpan firman Allah dengan segala kekayaannya di dalam hati. Kita harus makan firman Allah, supaya kita kenyang dan kaya rohani. Kiranya Tuhan menyelamatkan kita dari kemiskinan firman Allah, supaya firman Allah dengan kaya tersimpan di hati kita, dan setiap hari kita mendapatkan suplai hayat dari firman Allah. Saudara-saudari, sekarang ikuti saya berdoa. Ya Bapa, Engkaulah firman itu menjadi makanan rohani kami, yang olehnya kami hidup. Berkatilah kami tiap hari dengan kekayaan firman-Mu Tuhan, agar kami tidak menjadi miskin dan lemah rohani. Ya Bapa, pulihkanlah pagi hari kami, agar kami memiliki kenikmatan dan selera akan firman-Mu. Kami rindu menjamah firman-Mu. Kenyangkanlah kami dan perkaya hati kami dengan kekayaan firman-Mu, sehingga Engkau bertumbuh di dalam kami dan kekuatan-Mu nyata atas hidup kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai Anda. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.